350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi di negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah, sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara. Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Berabad-abad Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. 93 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, di mana para pemuda-pemudi berikrar untuk menyatukan Indonesia. Hasan, kami harus mundur. Musuh memiliki persenjataan yang lebih canggih. Dan Anwar, dia. Jangan henti, kita harus menang untuk tanah air kita, untuk kita semua. Kakak sudah bilang jangan pergi, kenapa kamu berperang? Jika kita tidak berperang, kita akan selalu menjadi budak di tanah kita sendiri. Mari kita cari tempat aman di rumah Nyai Amin. Masih mempunyai darah merah yang dapat membuat getaris kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Anak-anak saya di sekolah juga ingin membantu. Mereka bilang ingin tentang belajar tanah air, bukan hanya sejarah Belanda. Mereka mengambil tanah saya untuk kebun kopi. Sekarang keluarga saya kelaparan, tapi saya akan berjuang karena saya tahu anak cucu saya akan memiliki tanah sendiri. Serahkan diri saja, perlawananmu tiada daya. Hindia Belanda ialah milik kita. Saya baru saja bergabung Pasan. Saya tidak takut mati, tapi apa yang kita sebenarnya perjuangkan saat ini? Kita perjuangkan 3 hal yang penting, anak muda: tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu. Saya setuju dengan cara mereka bekerja. Mereka akan mengadakan rapat besar besok di balai kota. Saya terpaksa mengikuti, tapi hati saya tetap bersama saya. Saya akan menjadi sawit jika ada gerakan dari pasukan Belanda. Saya sudah menyembunyikan kalian dari mata penjaga kolonial.
warga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Kita mungkin tidak akan melihat kemerdekaan dengan mata kita sendiri, tapi kita harus bekerja keras agar mereka yang datang setelah kita bisa menikmatinya. Saya akan terus berjuang untuk saudara saya agar pengorbanannya tidak sia-sia. Saya bersumpah akan selalu setia pada tanah air, pada bangsa, dan pada bahasa persatuan. Kami bersumpah akan menjaga persatuan tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai suku dan etnis di Indonesia dalam satu wadah pergerakan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sekaligus menandai tekad dan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh kumpulan pemuda Indonesia dari Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Yong Islamieten, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sumpah Pemuda ini diucapkan secara bersama oleh para pemuda yang hadir dalam kongres tersebut dan menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Isi dari Sumpah Pemuda ini ialah, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini merupakan komitmen kuat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan untuk berjuang melawan penjajah. Mereka tak lagi sendiri-sendiri melawan penjajah hingga akhirnya Indonesia benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses di balik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya ialah Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin, Wage Rudolf Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, Joko Marsaid, Si Kong Lian, Yohanes Laimena, Kasman Singgodimejo, dan Muhammad Rum. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda kedua ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres, sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahun di Indonesia untuk mengenang peristiwa bersejarah ini.